got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Pasar Persaingan Sempurna Matkul Ekonomi Mikro. Perkenalkan, nama saya Raspa dan teman saya Lutfia Sabira, dan rekan saya satu lagi, Dimas Putra Ardiansa. Kami akan menjelaskan tentang pasar persaingan sempurna. Selamat menyaksikan. Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang di dalamnya meliputi penjual dan pembeli dengan jumlah banyak. Dengan catatan, kedua pihak tersebut tidak dapat mempengaruhi harga, sebab harga sudah ditentukan oleh pasar itu sendiri. Penentuan harga sungguh-sungguh terjadi berdasarkan penawaran dari produsen serta permintaan dari konsumen. Di sisi lain, para pihak yang berada di pasar persaingan sempurna juga sama-sama sudah mengetahui situasi dan mempunyai informasi yang berhubungan dengan pasar, tanpa ada campur tangan pemerintah. Jenis pasar ini disebut juga sebagai jenis pasar paling ideal, sebab dianggap mampu dalam menjamin tercapainya efisiensi pasar. Selain banyaknya jumlah penjual dan pembeli, produk yang dijual pada pasar jenis ini bersifat homogen. Menurut buku berjudul Entrepreneurship Menjadi Pembisnis Ulung tahun 2009 karya Edi Suryanto, pasar persaingan sempurna terjadi apabila jumlah perusahaan dalam sebuah industri adalah banyak, namun skalanya kecil, sehingga tidak ada satupun perusahaan yang bisa mempengaruhi harga pasar. Nah, sekarang kita akan membahas perbedaan pasar persaingan sempurna dan tidak sempurna. Setelah mengetahui pengertian pasar persaingan sempurna, kita harus mengetahui perbedaan pasar persaingan sempurna dan tidak sempurna. Itu diantaranya adalah pasar persaingan sempurna di saat ini cenderung sulit ditemukan di dunia nyata, namun berbeda dengan pasar persaingan tidak sempurna yang akan sering ditemukan dalam dunia nyata. Pelaku ekonomi jumlahnya lebih banyak dibandingkan pasar persaingan tidak sempurna. Nah, produk yang ditawarkan sifatnya itu sama atau homogen. Sedangkan untuk pasar persaingan tidak sempurna, produk yang ditawarkan tidak sama atau disebut heterogen. Pasar persaingan tidak sempurna relatif sepi membeli. Kenapa? Karena pasar persaingan sempurna memiliki tingkat pembelian tinggi. Pada pasar persaingan tidak sempurna, pasar persaingan sempurna, perusahaan tidak mempengaruhi harga produk atau price taker. Sementara dalam pasar persaingan tidak sempurna, perusahaan bisa mempengaruhi harga produk atau price maker. Beberapa berikut diantaranya ciri-ciri pasar persaingan yang sempurna. Yang pertama adalah banyaklah jumlah pembeli dan penjual. Meskipun jumlahnya banyak, penjual dan pembeli pada jenis pasar ini tidak bisa mempengaruhi harga. Penjual yang menawarkan harga di bawah harga pasar maka akan mengalami kerugian. Sedangkan jika penjual itu menawarkan harga di atas harga pasar, maka akan cenderung sepi pembeli. Yang kedua adalah barang atau jasa yang diperdagangkan sifatnya homogen atau sama. Seluruh produk yang dijual pada pasar ini akan terlihat identik. Seorang pembeli tidak bisa membedakan secara umum apakah barang tersebut diproduksi dan dijual oleh perusahaan A, B, atau C. Oleh sebab itu, promosi yang harus dilakukan ekstra karena tidak perlu berpengaruh besar. Yang terpenting adalah memperhatikan kualitas produk. Yang ketiga adalah faktor produksi yang bebas bergerak. Ciri selanjutnya adalah dari faktor produksi, seperti bahan baku atau tenaga kerja yang bebas bergerak. Mereka bebas berpindah-pindah dari tempat satu ke tempat yang lainnya yang mereka pikir lebih menguntungkan, karena tidak ada yang menghalangi baik itu maupun peraturan atau maupun teknis. Yang keempat adalah terdapat kebebasan dalam mengambil keputusan. Selain itu, harga barang atau jasa benar-benar ditentukan berdasarkan interaksi permintaan dan penawaran di pasar, sehingga tidak ada kekuatan
kekuatan luar lain yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan oleh kedua belah pihak, termasuk pemerintah. Yang kelima adalah penjual dan pembeli mengetahui kondisi pasar. Pembeli dan penjual pada jenis pasar ini harus mengetahui kondisi pasar dengan baik. Untuk itu, informasi pasar penting dikumpulkan secara lengkap supaya persaingan benar-benar sempurna. Yang terakhir adalah produsen bebas keluar masuk pasar. Ciri terakhir yaitu produsen atau penjual memiliki kebebasan masuk atau keluar dari pasar. Perusahaan yang dapat memproduksi barang bisa masuk secara bebas ke dalam industri pasar terkait dan tidak ada yang menahannya. Setiap perusahaan juga memiliki kebebasan untuk keluar masuk dari pasar jika dibutuhkan. Kelebihan dan kekurangan pasar persaingan sempurna. Kelebihan pasar persaingan sempurna yaitu memberikan harga barang secara logis sesuai dengan penawaran dan permintaan pasar, sehingga jenis pasar terfokus untuk memproduksi barang dengan efisien. Kemudian, sumber daya produksi yang bergerak bebas keluar atau masuk membuat kegiatan ekonomis semakin lebih sehat dan bergairah. Namun, karena barang yang dijual bersifat homogen, hal itu menjadi salah satu titik kelemahan dari pasar jenis ini. Contoh pasar persaingan sempurna. Contoh paling umum dari pasar jenis ini adalah dagangan beras yang merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat Indonesia. Banyaknya penjual dan pembeli beras, masing-masing dari mereka tak memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi harga dan minyak menjadi pengikut harga. Selain itu, masing-masing dari mereka juga mempunyai informasi terkait kondisi terkait pasar besar, seperti informasi mengenai harga, kualitas, dan sebagainya. Karena barang yang dijual bersifat homogen, pasar beras ini menimbulkan persaingan yang cukup sengit antar produsen beras.